Honda ini angkanya diperuntukkan untuk apa? Kita akan langsung berbincang dengan Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Pak Kuku Hadi Santoso, dan juga Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Samsudin Nur. Selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar? Baik. Iya, sebelum ke Pak Samsudin Nur, nanti saya akan tanyakan dulu ini kepada Pak Kuku. Ini sudah memasuki tahap kedua ya Pak ya? Tahap pertama sudah 3 minggu yang lalu, jadi total sudah berapa banyak bangunan yang ditertibkan? Jadi ini pembongkaran pagi hari ini atau sampai sore hari ini yang kedua. Yang pertama kira-kira 3 minggu yang lalu, kira-kira sudah 200 gubuk liar ya. Hari ini 170 ya, 170 ya. Sampai saat ini belum selesai, jadi akan kita lanjutkan. Baik, mengingat luas dari Taman Honda ini sekitar 20 hektar kalau tidak salah. Ya, luas secara keseluruhan itu sudah 20 hektar, tapi yang sudah kita tertibkan kira-kira 4,5 hektar. 4,5 hektar sejauh ini yang sudah ditertibkan. Rata-rata seluruh bangunan ini memang berdiri di pinggiran trotoar begitu ya Pak ya? Bukan hanya di pinggiran trotoar, termasuk di samping pinggiran trotoar juga di tengah-tengah taman ya. Di tengah-tengah taman, di pinggir taman dan lain sebagainya. Padahal ini fungsinya adalah fungsi taman. Oleh karena itu kita akan tertibkan, kita kembalikan ke fungsi taman semula. Ini semuanya rata-rata adalah usaha kecil yang berdiri di Taman Honda ini, atau ada juga tempat tinggal rumah warga? Ini rata-rata tempat usaha ya, tempat tinggal termasuk misalnya pemulung, jual tempe dan lain sebagainya. Ini hari ini mau nggak mau harus kita kembalikan ke fungsi semula. Baik, sudah dilangsungkan sejak tadi pagi ya Pak ya, sejak sekitar pukul 7 pagi. Ya. Nah, sudah berapa personil sebetulnya yang diturunkan hari ini? Hari ini jujur saja yang melaksanakan itu adalah Pemda DKI, Pemda Jakarta Selatan ya. Jumlah personil itu 400. Satpol PP itu 200 anggota, sisanya adalah mulai dari Pak Lurah, stafnya Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Dinas PU, Taman, dan kebersihan. Oke, kalau kita melihat dari bangunannya sendiri, ini mereka rata-rata hanya terbuat dari kayu, triplek, atau memang ada yang terbuat dari bahan-bahan yang memang sulit gitu untuk rata-rata dari kayu ya, dari triplek dan lain sebagainya. Ini kelihatannya sih mereka sudah tahu suatu-suatu akan dibongkar, jadi jarang yang permanen lah. Baik. Tapi sejauh ini sepanjang proses pembongkaran sampai pada hari ini semuanya lancar Pak, tidak ada perlawanan begitu dari warga? Alhamdulillah, dari pagi hingga siang ini tidak ada satu batu pun yang dilempar. Mereka menyadari berkat Pak Lurah, Pak Camat, dan Pak Wali Kota sosialisasi sudah cukup lama, sehingga mereka tadi pagi waktu kita tertibkan itu rata-rata sudah kosong. Ini berkat memang protap sudah dari Pemda Jakarta Selatan sudah melalui tahap-tahap dilalui semua. Nah, ini yang akan saya klarifikasi kemudian dengan Pak Wali Kota Jakarta Selatan, Pak Samsudin Nur. Bapak, sejauh ini sosialisasi hingga sampai pada penggusuran ini dilakukan, sejauh ini kondusif seperti apa pada awalnya Pak? Tentunya kami berpedoman pada aturan yang ada. Kami mencoba untuk mengawali dengan kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Dengan demikian, kita dapat sampaikan kepada mereka bahwa kita akan merefungsi lahan ini sebagai ruang terbuka hijau, sehingga kita harapkan dengan demikian masyarakat yang mengokupasi tempat ini memahami tentang hal ini. Dengan demikian, melalui tahapan-tahapan yang ada, kita sudah sampaikan melalui surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan terakhir dengan surat perintah bongkar. Alhamdulillah, apa yang kami lakukan ini dipahami oleh masyarakat. Terbukti sebelum pelaksanaan penertiban ini sudah banyak yang melakukan bongkar sendiri. Inilah memang yang satu kita harapkan, pemahaman, pengertian masyarakat bahwa pemerintah daerah akan mengembalikan lokasi ini sebagai ruang terbuka hijau. Ya, artinya sepanjang sosialisasi itu dilakukan oleh pihak pemerintah, tidak ada perlawanan begitu, atau mungkin ada deal-dealan, ada permintaan dari warga, tidak Pak? Ya tentunya masyarakat ya ada saja permintaan, tapi kita harus memberikan pemahaman. Apa saja permintaan itu? Ya minta direlokasi ke tempat lain, ataupun minta penampungan di tempat lain. Kita ketegaskan bahwa ini adalah peruntukannya adalah tempat untuk ruang terbuka hijau, sesuai dengan visi dan misi pemerintah DKI Jakarta untuk bisa menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman. Tentu harus kita lakukan penertiban terhadap lokasi-lokasi yang tidak pada tempatnya seperti itu. Artinya karena ini adalah ruang terbuka hijau, maka pemerintah juga tidak menyediakan relokasi itu ya Pak ya? Karena juga hunian-hunian liar. Baik, tapi Pak di sini tadi Pak Kuku juga menyatakan ini tidak ada tempat tinggal. Ini semuanya mereka rata-rata membuka usaha apa biasanya Pak di sini? Kebanyakan adalah pedagang PK5 ya,
baik itu pedagang makanan, pedagang minuman, ada juga yang bengkel, ada juga pengusaha tahu tempe di sebelah selatan sana. Alhamdulillah dengan pemahaman yang kita berikan, akhirnya pindah ke lokasi lain, kontrak di tempat lain. Tapi setelah ada pendataan, sebetulnya mereka ini adalah warga Jakarta atau hanya pendatang-pendatang liar seperti itu? Banyak dari daerah lain yang tinggal di sini. Hanya tinggal di sini dan mendirikan usaha. Tapi mereka rata-rata tidak bertempat tinggal di sini ya Pak ya? Di tempat usahanya itu dia tinggal. Di tempat usaha itu juga mereka tinggal. Kemudian Pak, setelah ini semua selesai begitu ditertibkan, rencananya ruang terbuka hijau dan juga taman interaktif ini akan dibuat seperti apa sih rencananya dari pihak? Ya, tentunya kami bekerja sama dengan Dinas Pertamanan akan berupaya mengusahakan agar tempat ini bisa menjadi taman yang dapat menjadi ruang interaksi masyarakat di wilayah ini, apakah itu taman layak anak, apakah itu taman untuk berolahraga dan lain-lain. Kita harapkan dengan kerjasama yang baik dari berbagai instansi yang ada di Jakarta Selatan ini, kita harapkan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita ini bisa tercapai dengan baik. Kalau target sendiri Pak, semua bangunan ini akan selesai ditertibkan itu kapan kira-kira? Kalau untuk yang tahap kedua ini, insya Allah hari ini kita selesaikan. Hari ini kita selesaikan, insya Allah nanti malam juga sudah akan ada masuk pengurukan dari tanah tempat lain diuruk di tempat sini. Oke, nah untuk tahap 3-nya sendiri rencananya? Kita akan lanjutkan nanti melihat situasi untuk kesiapan kita. Baik, akan ke Pak Kukuh lagi Pak. Hari ini rencananya harus selesai ya Pak ya, tahap 2. Optimis bisa menyelesaikan hari ini? Optimis, insya Allah hari ini mudah-mudahan nggak sampai sore ini kelar, karena memang seperti yang kita lihat bangunan-bangunan ini terbuat dari triplek, kemudian ada 2 beku yang akan membongkar, sehingga insya Allah belum sampai setengah 4 harus selesai mudah-mudahan. Setengah 4, Ya, ada 2 alat berat ya Pak ya, Ya, hari ini 2 yang alat diturunkan. berat. Baik, kemudian Pak mungkin dari Pak Samsudin kembali, ini kan mengingat proses penggusuran dan juga penertiban terus dilakukan. Ada mungkin yang akan disampaikan kepada warga yang memang mungkin saat sampai sekarang ini masih juga mendirikan bangunan-bangunan liar seperti ini? Ya, tentunya kami dari pemerintah Kota Jakarta Selatan mengharapkan ya masyarakat agar bisa melakukan aktivitas kegiatan di tempat-tempat yang memang sesuai dengan peruntukannya. Karena kota ini kan harus diatur, ditata supaya tidak semrawut, di mana tempat berusaha, di mana tempat untuk berdagang, ataupun di mana tempat kita untuk melakukan aktivitas lain. Jadi perlu pemahaman dan kesadaran masyarakat kita agar apa yang menjadi rencana pemerintah daerah bisa berjalan baik, tentu dukungan segenap lapisan masyarakat mendukung apa yang terima kasih kita lakukan. Pak Samsudin Nur atas keterangannya. Wali Kota Jakarta Selatan Pak Kukuh Hadi Santoso juga sudah berbincang bersama dengan kami, dan pemirsa kami masih akan kembali tentunya dengan informasi lain sesaat lagi, tetap di ruang kita.